Kamu mendengar langkah kaki mereka menuruni lorong, atau apa itu suara kakimu sendiri? Bisakah kamu membedakannya? Kamu bisa tahu mereka mendekat dan kamu bisa merasakan kebencian, kemarahan. Kamu berbalik, gemetar, dan akhirnya melihat mereka berdiri tepat di depanmu. Tapi pada saat itu, kamu mungkin juga melihat ke cermin. Dan siapa yang tahu, mungkin kamu sepertinya tidak ingat punya begitu banyak pantulan. Pernahkah kamu mendengar pepatah, kamu adalah musuh terburukmu sendiri? Tentu saja, itu biasanya tidak dimaksudkan secara harfiah. Tapi bagaimana jika demikian? Bagaimana jika kamu harus melawan monster yang adalah kamu? Semua kekuranganmu tercermin kembali padamu. Kekuatanmu, kelemahanmu, ketakutan terdalammu, tanpa jalan untuk melarikan diri kecuali bertempur sampai mati. Apapun itu, kamu tidak berhasil keluar hidup-hidup. Ini hanya masalah versi mana dari kamu yang bertahan. Tapi ini bukan eksperimen pikiran. Tidak. Menurut temuan organisasi SCP, itu sangat nyata. Ada tempat di mana mimpi buruk ini menjadi hidup dan itu dikenal sebagai SCP-1919. SCP-1919 adalah hotel dan rumah mewah yang telah diubah. Dibangun pada awal abad ke-20, dari luar terlihat seperti saat pertama kali dibangun dan hampir terlihat seperti tempat yang nyaman untuk ditinggali. Jika kamu mengabaikan sisi timur bangunan yang sebagian telah tenggelam ke dalam tanah. Bagian dalamnya, bagaimanapun, adalah cerita yang berbeda, di mana jelas kerusakan waktu telah mengambil korban mereka. Papan lantai dan langit-langit membusuk runtuh dengan sendirinya, dan kamar-kamar dipenuhi dengan puing-puing. Cukup mematikan untuk menjelajahi hotel karena alasan ini saja. Tapi ini hanyalah awal dari bahaya bagi seseorang di dalam. Untuk menentukan seberapa berbahayanya bagi satu orang atau kelompok untuk memasuki struktur tersebut, organisasi SCP merencanakan serangkaian ekspedisi penelitian ke dalam bangunan yang ditinggalkan, yang dipimpin oleh ilmuwan organisasi yaitu Dr. Limkiewicz. Ekspedisi pertama tampak relatif normal, setidaknya pada awalnya. Laki-laki tingkat D, Kaukasia berusia 39 tahun yang dikenal sebagai D7, dikirim ke gedung itu dengan kamera dan sistem komunikasi dipandu dari jarak jauh oleh Dr. Limkiewicz atau Dr. L, dan operator lain, mantan kepala MTF Tau 11 Youth Hostile yang dirujuk dalam file ini hanya sebagai T11. Saat tiba di gedung, D7 tidak bisa masuk melalui pintu depan atau jendela. Setelah beberapa menit mencoba, dia akhirnya bisa masuk melalui pintu masuk barat. Dr. L mendengar suara siulan aneh bernada tinggi di pintu masuk D7 ke dalam gedung, tapi dengan cepat menghilang dan diabaikan oleh T11. D7 menemukan lukisan robek potret seorang wanita muda dengan rambut merah. Di sebelah potret, goresan dangkal terlihat di dinding, lantai, dan bagian langit-langit. Tiba-tiba, D7 menunduk ke tempat persembunyian, khawatir. Dia dan dua operator lainnya yang mendengarkan audionya bisa mendengar nafas berat dan itu bukan dari D7. Dr. L merekomendasikan agar D7 meninggalkan gedung karena tanda entitas lain di dalamnya, tapi T11 menolak, memerintahkannya untuk mengabaikan instruksi itu dan melanjutkan penyelidikan. D7 diperintahkan untuk menjaga jarak aman dari apapun yang ada di dalamnya bersamanya dan berusaha merekamnya dalam video. D7 mematikan senternya untuk bersembunyi dengan lebih baik, tapi T11 memerintahkan agar dia menyalakannya kembali. Apapun yang tertangkap dalam pancaran cahayanya sulit dilihat oleh kamera, tapi hal itu membuat D7 panik dan dia mulai berlari ke arah yang berlawanan. Ketika diminta untuk menjelaskan apa yang dilihatnya, D7 hanya berkata, "Itu saya." D7 berlari menembus kegelapan, terengah-engah ketakutan dan kelelahan. Tidak dapat melihat di mana kakinya mendarat, dia tersandung sesuatu dan jatuh ke tanah, menjatuhkan kamera video. Ini memungkinkan petugas pengamat untuk akhirnya melihat apa yang membuat D7 begitu ketakutan dan menjadi jelas mengapa D7 begitu ketakutan. Seorang pria yang mirip dengan D7 mendekat dari ujung lorong berjalan menuju D7 yang sebenarnya. Itu diikuti oleh pria lain yang juga mirip D7 dan yang lainnya, semuanya berlari ke arah asli. Mereka semua tampak persis seperti dia dengan beberapa perbedaan mencolok. Mereka mengenakan seragam yang sama, dengan tubuh yang sama dan fitur yang sama, tapi masing-masing memiliki sesuatu yang sedikit berbeda tentang dirinya. Yang satu kehilangan kelopak mata, yang lain memiliki tangan yang cacat, dan yang ketiga bibirnya menyatu menjadi massa berdaging di bawah hidungnya. Dr. L bergerak untuk mematikan kamera, tapi T11 menuntut agar kamera tetap menyala. D7 tidak dapat dilihat oleh kamera, tapi mikrofon menangkap suara daging dan kain yang robek bersama dengan jeritan sedih dan panik saat duplikat itu mendatanginya. Setelah beberapa saat, teriakan itu berhenti. 2 jam kemudian, kamera rusak dan ekspedisi berakhir dengan masalah. Ini adalah penglihatan pertama organisasi pada makhluk-makhluk di dalam SCP-1919 dan itu
itu tidak baik. Itu bagaimanapun memungkinkan mereka untuk mulai memahami sifat bangunan dan apa yang terjadi ketika seseorang masuk ke dalam. Tampaknya ketika manusia memasuki hotel, beberapa makhluk humanoid muncul di seluruh bangunan. Makhluk-makhluk ini terlihat seperti subjek dan dilengkapi dengan pakaian atau barang yang sama dengan yang dibawa subjek. Meskipun mereka hampir menyerupai subjek, mereka selalu sedikit berbeda dalam berbagai cara. Ini termasuk perubahan pada panjang tungkai dan jari, mobilitas sendi, lubang hidung yang tertutup, rahang yang memanjang, tergantung longgar dan lemas, kelopak mata yang hilang, dan bibir yang menyatu. Makhluk-makhluk ini sangat agresif terhadap struktur bangunan itu sendiri serta pada subjek yang mirip mereka. Namun, mereka tidak saling menyerang. Mereka tampaknya beroperasi dengan satu pikiran, menunjukkan kecerdasan kawanan seperti koloni semut. Begitu mereka dimunculkan oleh masuknya orang baru, mereka tidak akan berhenti sampai orang tersebut melarikan diri dari gedung atau terbunuh. Setelah akhir ekspedisi pertama yang buruk, organisasi bersiap untuk perjalanan kedua ke dalam. Kali ini, 3 orang dikirim dengan bimbingan Dr. L yang dikenal sebagai D3, D4, dan D9. Kamera video dijahitkan pada bagian mereka agar tangan mereka bebas dan untuk membantu menghindari beberapa masalah yang muncul selama ekspedisi pertama. Tim kecil ini dikirim dengan perintah untuk menghentikan duplikat D7 yang tersisa dan memeriksa lebih lanjut interior hotel. Saat membuka pintu gedung, mereka segera diserang oleh salah satu duplikat D7 dan D9 dapat dengan cepat mematikannya dengan menembakkan senjatanya ke kepalanya. Selanjutnya, setelah sangat enggan, ketiga pria itu memasuki gedung di mana mereka melihat sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Dr. L merasa ngeri ketika kamera mengungkapkan 17 kamera video yang terbuang disebar di lantai. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk bereaksi terhadap penemuan baru ini karena 2 duplikat, satu mirip D7 dan lainnya mirip D9 muncul dari dinding dan mulai menyerang. Dr. L memerintahkan tim untuk berlindung, kemudian memanggil tim penjaga di luar perimeter hotel. Mereka diperintahkan untuk segera memulai penguncian perimeter penuh mencegah duplikat meninggalkan hotel. D3, D4, dan D9 berusaha menuju sudut aman gedung, tapi mereka bertemu dengan 2 pembunuh di setiap belokan. Pada titik ini, Dr. L mulai mendengar suara yang tidak biasa di mikrofon. Rengekan bernada tinggi seperti suara bor Dr. Gigi. Para petugas di lapangan tidak bisa mendengar apa-apa, tapi di pihak Dr. L itu membekakkan telinga. Saat tim masuk lebih dalam ke hotel, mereka diliputi firasat aneh. Dr. L memerintahkan mereka untuk menyalakan senter, tapi mereka menolak dan memohon kepada Dr. L untuk diam. Ketika diminta untuk menjelaskan, D9 berkata, "Dia bisa mendengarmu." Para operator berhenti merespon, tapi kamera mereka menangkap cahaya putih samar yang bersinar dari bawah pintu. Pintu terbuka dan cahaya memenuhi kamera, membuat gambar yang ditangkap sulit diungkap. Hanya beberapa bingkai siluet wanita yang bergerak cepat yang ditangkap sebelum kamera menjadi statis. Mayat D3, D4, dan D9 tidak pernah ditemukan, begitu pula kamera mereka. Ekspedisi ketiga juga dikirim ke SCP-1919, tapi sangat sedikit yang diketahui tentang apa yang terjadi selama itu. Transkrip video sangat rahasia dan hanya mereka yang hadir untuk hal itu atau disetujui untuk meneliti SCP-1919 yang memiliki akses ke sana. Pembaruan ke file SCP-1919 setelah ekspedisi 3 menunjukkan bahwa informasi baru terungkap tentang hotel selama perjalanan. Menurut pembaruan file, ada semacam makhluk di tengah lokasi yang menyebabkan semua makhluk lain duplikat muncul. Satu-satunya informasi yang tersedia tentang makhluk ini adalah penggunaan kata dia di log organisasi resmi tentang SCP-1919. Ini sepertinya cocok dengan saat-saat terakhir dari operasi di ekspedisi 2 ketika mereka memberitahu Dr. L bahwa dia bisa mendengarmu dan beberapa bingkai sosok wanita yang ditangkap oleh kamera mereka. Tidak ada hal lain yang diketahui untuk diketahui siapa saja selain segelintir orang terpilih. Hanya laporan asli yang ada dan semua salinan lainnya telah dihancurkan. Organisasi telah melakukan prosedur penahanan khusus untuk memastikan bahwa tidak ada entitas dari dalam hotel yang melarikan diri. Jikalau mereka adalah kembar jahat yang dilarikan oleh manusia yang memasuki gedung atau wanita misterius yang menjadi pusat dari seluruh fenomena yang meresahkan. Organisasi telah mengklasifikasikan SCP-1919 sebagai Euclid dan radius 2 km harus dijaga di sekitar SCP-1919. Dengan semua jalan menuju gedung diblokir atau dialihkan sehingga tidak ada kendaraan yang dapat mencapainya. Perimeter ini dijaga oleh satu set setidaknya 40 penjaga bersenjata dan lapis baja pada waktu tertentu. Karena telah dikenali bahwa duplikat yang lahir di 1919 dilengkapi dengan apapun yang dimiliki manusia yang mereka tiru, tidak ada yang diizinkan untuk memasuki hotel dengan pelindung tubuh atau senjata apapun. Siapapun yang mendekati perimeter yang bukan merupakan bagian dari tim ekspedisi resmi akan langsung dimusnahkan. Tidak ada tim ekspedisi baru yang diizinkan memasuki gedung kecuali jika semua duplikat dari ekspedisi sebelumnya telah dimusnahkan. Jika mereka tidak dapat dimusnahkan, waktu yang cukup harus berlalu antar ekspedisi sehingga duplikat sebelumnya mati kelaparan. Meskipun mereka tampaknya tidak merasa lapar, si duplikat perlu makan untuk bertahan hidup dan akan mati jika dibakar sendiri cukup lama. SCP-1919 telah disegel dari seluruh dunia sehingga tidak ada warga sipil yang malang yang dapat berkeliaran di dalam dan mendapati diri mereka terkoyak oleh citra diri mereka yang menyimpang. Tapi kenyamanan itu
itu menjadi dingin ketika kamu menyadari bahwa organisasi SCP masih tidak mengerti apa yang menyebabkan duplikat ini muncul. Apakah itu ilmiah, gaib, atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang bisa memastikan. Yang lebih tidak bisa dijelaskan adalah entitas di tengah semua ini, kehadiran perempuan tak dikenal yang mampu melakukan kekerasan yang menekan dengan mengubah citra korban sendiri melawan mereka. Apa tujuan mimpi buruk rumah cermin ini? Siapa dia? Apa dia? Dan apa yang dia inginkan? Saat ini, duplikat tidak menunjukkan minat untuk meninggalkan hotel kecuali untuk menyerang penyusup. Dan berkat fakta itu, serta perimeter yang diperkuat di luar, duplikat tidak muncul di luar gedung itu. Tapi, apa yang terjadi jika mereka melarikan diri atau jika entitas yang mengendalikan mereka memutuskan untuk membuat tempat lain? Tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi jika kekuatan gelap ini dibiarkan bergerak melampaui penahanannya saat ini. Apakah kamu siap untuk melawan misi dirimu sendiri yang kacau dan hampir tak bisa dikenali, menerjang kamu dengan mata bulat lebar, lengan panjang yang tidak wajar, dan rahang buncit menggantung di bawah lehernya? Lebih baik berharap kamu tidak pernah harus mencari tahu. Sekarang, tonton SCP-001 Anak-anak Siklus Ouroboros dan SCP-055 Anti-Meme untuk anomali yang lebih aneh dari organisasi SCP.